Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan operasi pada himpunan fasi ya. Yang lalu kita sudah, ini sekarang persepsinya ya. Mengingat yang lalu kita sudah membicarakan tentang operasi yang pertama adalah irisan ya. Jadi kalau ada himpunan fasi A dan B itu adalah himpunan fasi di X misalkan, maka irisan AB misalkan adalah C, dia juga himpunan fasi dengan nilai keanggotaan di C adalah minimum dari mu A dan mu B ya. Contohnya adalah ini ya yang lalu kan. Kalau A-nya ini, B-nya ini A. Maka A iris B sama dengan apa? Apa? Yo, A iris B sama dengan apa? Halo? 2, 3, 4, 5, 6. Terus? Loh, himpunan fasi. 2, 3, 4, 5, 6 terus? A iris B. Loh, fasi. 0,5 per 2. Oke, 2 itu nilainya berapa? 0,5. 0,5. 0,5. Terus 3 nilainya? 0,5. Oke. Kemudian 4 itu nilainya 0,4. 0,4. 4, 5 nilainya 0,2. 2 dan 6 adalah 0,3. oke ya. Jadi diambil nilainya yang terkecil minimum itu irisan ya. Oke. Nah, kalau dalam grafik, kalau saya punya ini katakanlah ini X-nya ya. Kemudian tegaknya adalah fx. Ya, misalkan ini adalah 1 di sini ya. Dan misal saya punya himpunan ya, kalau ini kontinu ya, ini kebetulan diskrit ya. Misalkan saya punya himpunan fasi ya di X, misalkan grafiknya seperti ini. Misalkan grafiknya seperti ini, misalkan himpunan A, fasi A ya. Kemudian misalkan juga saya punya himpunan fasi B-nya misalkan begini. Ini misalnya katakanlah begitu, ini fasi B. Maka yang namanya irisan A iris B itu adalah yang diambil yang minimum. Maka grafiknya adalah yang kita pilih yang minimum. Yang minimum itu yang mana? Jadi A iris B itu adalah, Anda perhatikan begini. Kalau saya punya titik X1 di sini, maka untuk A iris B nilainya adalah minimum dari ini dan itu. Yang mana yang bawah ya? Berarti ambil di bawah. Kalau di sini nilainya yang mana? Minimum dari ini dan itu, maka yang bawah. Tapi pada saat di sini, katakanlah S3-nya di sini, minimum dari ini dan itu, berarti yang bawah. Maka A iris B itu adalah grafiknya ini, yang bawah, pokoknya yang bawah. Terus ke bawah ini, sini ya, kemudian yang bawah ini, kemudian ke bawah ini. Itu A iris B, ya. Jadi ambil yang bawah itu minimum, karena minimum diambil yang bawah, ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada ya, ini kan mengulang yang lalu. Itu adalah A iris B, atau minimum dari mu AX, mu BX, X yang kita X. Selanjutnya sekarang kita juga mengulang yang lalu kita sudah, oh maaf ini. Gabungan kemarin adalah maksimum dari mu A, mu B ya. Kalau A ini yang sama, B-nya itu, maka gabungan B adalah diambil nilai yang maksimum. Ini 0,5, ini 1, maka 0,2 nilainya 1 ya. Di 3, ini 0,8, ini 0,5, diambil 0,8, dan seterusnya sampai sini. Ya. Kemudian kalau ada grafik A, ya A, nggak bisa dihapus. Kalau A misalkan, ya kalau ada A, himpunan fasi A ini, yang ini A,
kemudian B-nya itu katakanlah, loh, senggol. B itu yang merah, dimanakah dia? Yang B yang merah, maka gabungan itu adalah yang atas. Berarti pada saat di sini dia di atas ini, pada saat di sini dia, maaf ya. Oh, ini sangat peka sekali ini. Wah, kok begini ya. Oke. Maka A gabung B itu adalah ambil yang atas pada saat di sini di atas, ini di atas, kemudian ini di atas, ini atas, itu A gabung B ya. Kemudian notasi, kadangkala buku itu kalau maksimum dia pakai notasi begini, ini loh. Notasinya itu adanya maksimum itu. Jadi misalkan maksimum dari X, V misalkan, atau ini maksimum dari 1, 2, itu 2. Itu ini menyimpulkan maksimum ini. Kadang ada buku yang menulis begini. Sedangkan minimum itu begini. Itu minimum ya. Bukan lengkung ini, kalau ini irisan. Jadi dia patah begini, cross garisnya. Itu minimum. Kalau begini maksimum ya. Oke. Akhirnya ini yang lalu kita sudah. Kemudian kita lanjutkan dengan operasi yang ketiga adalah komplement. Jika A adalah himpunan fasi pada X, ya jika A adalah himpunan fasi pada X, pada X kadang di X ya, maka yang disebut komplement A adalah dinotasikan dengan A komplement. Sebenarnya A-nya itu A cantik ini ya, A komplement. Dia himpunan fasi ya. Nilai keanggotaannya adalah mu A komplement X. Mu A komplement X diperoleh dari 1 min mu AX ya. Jadi komplementnya itu nilainya adalah 1 min mu AX. Contohnya ini, kalau saya punya A ini, maka A komplement sama dengan apa? Ayo, A komplementnya apa? Ayo, 2. Berapa ini? 0. 0. Terus, kalau 3? 0,5. Oke. 4? 0,4. 5? 0,8. 8. Dan yang terakhir 6 adalah 0,4. Nah, itu ya, komplement. Itu komplement ya. Nah, seperti yang lalu ya, bahwa saya katakan bahwa himpunan fasi adalah perluasan dari himpunan klasik. Pak, ini kalau konsep komplement seperti ini cocok enggak yang dengan yang himpunan fasi yang sudah kita kenal ya? Misalkan begini, saya punya X. X-nya semestanya adalah ABC. ABCD katakanlah. Saya himpunan A, A-nya adalah ini klasik ya. AC misalkan. A komplement apa? D. B, D. Itu ya. Nah, apakah cocok tidak dengan konsep ini? Kita lihat. Kalau klasiknya A klasik ini dapat dinyatakan sebagai himpunan fasi A apa ini? Apa ini? Dalam himpunan fasi dapat dinyatakan sebagai apa? Ini loh, kalau klasik A, A,1. Terus? B,0. Iya, B,0. C,1. Terus? D,0. Oke. Maka A komplementnya apa menurut definisi ini? Menurut definisi atas? Oke, A,0. Terus? B,1. 1. Terus? C,0. 0 dan D, D,1. tuh, kalau di yang 0 tidak kita tulis, maka ini menjadi B,1. B,1 D, sebenarnya kalau klasik ini kan sama dengan apa kalau klasik? B,D. B, D.
Sama kan? Akan ketemu hal yang sama ini. A komplementnya kalau klasik begini, kalau ini fasinya seperti ini. Ya, jadi cocok dengan konsep kita yang klasik itu ya. Jadi ini memperluas konsep fasi itu memperluas klasik ya. Sampai sini ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Lanjut. Kemudian ini definisi dua himpunan fasi yang sama. Kalau ada himpunan fasi A dan B, himpunan fasi A dikatakan sama dengan himpunan fasi B kalau ya X ini X dikatakan sama dengan B jika nilai keanggotaan di setiap X itu sama ya X nilainya X di A sama dengan X di B untuk setiap X anggota X itu ya. Contoh kalau saya punya himpunan A,1 misalnya B,0,2 C 0,3 misalkan C 0,3 kemudian saya himpunan B fasi B A,1 B,0,2 C,03 maka ya himpunan fasi A sama dengan himpunan fasi B. Jadi nilai setiap anggota dia di A1 di B juga 1 di di A B-nya itu 0,2 B-nya di B ya 0,2 C-nya di sini 0,3 di sini juga 0,3 itu namanya dua himpunan fasi itu adalah sama. Jadi dua himpunan fasi dikatakan sama kalau nilai keanggotaan di setiap titik itu sama. Ya. Kemudian lanjut. Oke ya. Nah, oke. Sekarang kita akan acara hari ini adalah membuktikan ya. Pokoknya materinya membuktikan. Nah, yang lalu kita sudah mendefinisikan A ya, iris B itu sama dengan C ya, di mana mu CX itu sama dengan minimum kan. Mu AX, mu BX. Nah, pertanyaan saya adalah yang lalu, apakah ini syaratnya dia himpunan fasi kan nilai keanggotaannya kan antara berapa? 0 dan 1 kan? Nah, nilai keanggotaan C kan ini kan minimum dari ini. Pertanyaannya apakah minimum dari mu AX, mu BX itu terletak di antara 0 dan 1 atau tidak? Nah, itu. Ya, buktikan bahwa minimum dari mu AX dan mu BX itu adalah nilainya paling kecil 0, paling besar 1. Sehingga irisan dari A iris B itu juga merupakan himpunan fasi karena nilainya juga terletak antara 0, 1. Ingat bahwa himpunan fasi itu nilai keanggotaannya harus terletak antara paling kecil 0, paling besar 1. Kalau nilainya di luar ini dia bukan himpunan fasi. Ya. Nah pertanyaannya adalah kalau kita mendefinisikan irisan sebagai minimum dari mu AX, mu BX, apakah nilai ini pasti paling kecil 0, paling besar 1? Nah itu harus kita buktikan dulu. Oke. Ada yang sudah mencoba? Ini kan yang lalu yang sudah ini kan? Ada yang sudah mencoba belum? Ada yang sudah nyoba? Tidak tahu. Adakah yang belum nyoba? Adakah yang belum nyoba? No. Pertanyaannya apa? Adakah yang belum nyoba? Belum nyoba? Ya, belum nyoba. Halo.
Oke, jadi jika ya A dan B itu himpunan fazi di X ya akan ditunjukkan, akan dibuktikan ya minimum dari mu AX, mu BX itu mesti paling besar 1, paling kecil 0. Ini. Oke, nih. Gimana cara membuktikannya? Anda tahu enggak nilai mu A berapa? Mu AX, tahu enggak? Halo, apakah Anda tahu nilai mu AX? Enggak. Nah, mu BX Enggak. tidak tahu. Sehingga ini tidak tahu. Apakah kita tahu nilai minimum ini? Tahu enggak? Tidak tahu kan? Ya, tidak tahu kan? Minimum ini Anda tahu enggak nilai minimum mu AX, mu BX? Tidak. Tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu ya kita ini aja. Kita list semua kemungkinan yang ada. Kalau mu AX dengan mu BX ya. Ini mu AX dan mu BX itu kan antara 0,1. Kita bandingkan kemungkinannya kalau ada dua bilangan. Ini kan dua bilangan mu AX dan mu BX. Kemungkinan ya, ini kasus pertama. Kemungkinan pertama adalah apa? Mu AX apa? Dibandingkan mu BX apa? Apa kemungkinannya ini? Nilainya? Sama. Sama. Kemungkinan yang kedua apa? Kemungkinan Kurang pertama dari. kurang dari. Kemungkinan ketiga Lebih dari. lebih dari. Oke ya, saya lebih. Oke. Lebih yang sama saya ikutkan sekalian di sini, lebih atau sama dengan mu BX. Ya. Anda boleh nanti membagi menjadi nanti yang kedua nanti kalau kemungkinan yang kedua yaitu apa? Mu AX kecil dari mu BX. Ya. Bisa juga Anda membagi 3 kasus yang sama dengan ini, Anda ini lebih besar saja, nanti ketiga di sini sama dengan boleh. Tapi sebenarnya boleh dijatuhkan ke 1 atau 2. Misalkan begini, kasus pertama adalah mu AX lebih besar dari mu BX. Pertanyaan saya, kalau mu AX lebih besar dari mu BX, maka minimum dari mu AX dengan mu BX sama dengan apa? Ini sama dengan apa ini? Kalau ini lebih besar dari ini, maka minimumnya yang mana? Mu BX. Mu BX ya, BX. Nah, padahal mu BX itu mu B-nya kan himpunan fase. Padahal mu BX itu nilainya dia apa? Antara 0 1 kan? Sampai 1. Karena B-nya adalah himpunan fase, maka mu B-nya mesti di antara 0 1. Jadi kalau kasusnya ini yang terjadi, maka ini minimum ini ya antara 0 1. Sampai sini paham enggak? Paham? Paham, Pak. Paham. Sekarang kasus kedua. Kalau mu AX kecil dari mu BX, maka minimum dari mu AX, mu BX sama dengan apa ini? Minimum. Maka ini sama dengan Mu AX. mu AX. Padahal mu AX nilainya ini kan? Karena A-nya adalah himpunan fase, maka mu AX terletak di antara 0 1. Sudah selesai. Berarti apakah terjadi yang pertama ataukah yang kedua, maka nilainya minimum dari mu A mu B itu antara 0 1. Oke. Paham? Paham enggak? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Oke, sekarang lanjutkan yang kedua. Kalau yang irisan maksimum. Yo, persis sama. Nanti siapa yang mau share screen? Ditunjukkan bahwa maksimum ya yang kedua kalau gabungan kan sama kan gitu kan, gabungan kah? A gabung B itu nilai keanggotaannya adalah maksimum dari mu AX
mu bx ya. Sama ya. Kasusnya ini tinggal aja maksimum kan? Ini kan diganti maksimum gitu kan ya? Iya, Pak. Ya, ntar. Jadi nanti ini diganti maksimum, yang ini ganti maksimum. Kalau ini diganti maksimum, kalau mu AX lebih besar mu BX, maka maksimumnya yang mana? Mu, mu Mu A, AX. mu AX. Ya, sama aja antara 0, 1. Ini juga ganti maksimum, kalau mu A kecil mu BX, maka maksimum sama dengan mu BX. Juga terletak antara 0, 1. Ya sama. Ya sama persis. Tinggal ini jadi mu B, nanti ini jadi mu A. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Adakah pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Oke. Kalau belum saya lanjutkan. Hmm. Sekarang yang operasi yang ketiga tadi apa? Irisan, gabungan, yang ketiga apa? Komplement. Komplement. Apa nilai keanggotaan dari komplement? Mu A komplement X sama dengan apa? Jadi kalau A itu adalah himpunan fasi di X ya, maka A komplement itu fungsi keanggotaannya adalah A komplement itu X itu sama dengan 1 dikurangi mu A AX. X. Nah, ini sama, ini tunjukkan bahwa itu pasti terletak antara 0, 1. Gimana caranya? Ya, tunjukkan bahwa 1 min mu AX itu pasti terletak, kok 1 sih yang kiri? Antara 0 dan 1, ini 0. Sehingga ini juga mendefinisikan fungsi keanggotaan dari himpunan fasi. Karena syaratnya himpunan fasi itu nilai keanggotaannya terletak 0, 1. Nah, jangan-jangan ini nanti malah negatif misalnya, malah ini bisa lebih besar 1 dan sebagainya. Jadi tunjukkan bahwa 1 min mu AX itu pasti paling kecil 0, paling besar 1. Oke. Oke, ayo pikirkan. Saya tunggu 2 menit. 2 menit atau 2 detik. Ada yang sudah? Ada yang sudah belum?
Sudah belum? Gimana idenya? Halo. Saya awali ya, nanti saya beri contoh, nanti yang lain nanti bisa meniru langkahnya ya. Sekarang A itu kan himpunan fasi di A kan? Iya, Pak. Di A di X. Maka mu AX itu nilainya berapa? Di antara berapa? 0 sampai 1. 0 sampai 1. Oke. Saya kalikan dengan negatif 1. Diperoleh apa? Ayo. Akhirnya diperoleh ini min mu AX. Yang kiri, yang kanan apa? Yang kiri apa? Kalikan dengan min 1 semua. Yang kiri -1. Kiri? Sampai 0. Berapa kiri? 0. 0. Kanan? -1. Cari bilangan lebih besar 0 kecil dari min 1. Piro? Bilangan lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari min 1. Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Oh, yang kiri -1. Nah, Tidak ada, Pak. kalau Anda pertidaksamaan X kecil dari 5 kalikan dengan min 1 diperoleh apa ini? Min X, ini min 5, tandanya apa? Lebih dari. Oh, gitu dulu kan. Kalau mengalihkan kedua pertidaksamaan dengan negatif maka tandanya menjadi sebaliknya. Kan gitu. Berarti yang kiri apa ini? -1. Oke, yang kanan? 0. Oke, negatif 1 ini 0. Dah. Kemudian saya tambah dengan 1. Semuanya saya tambah dengan 1. Paling kiri berapa? 0. 0. Ini tengah jadi apa? 1 min mu A. Min mu A. AX. Kanan jadi 1. 1. udah selesai kan? Paham Anda? Ini kan sama dengan mu dari A komplement X. Ya. Iya, Pak. Ini sudah selesai kan? Oh, berarti dia memang nilainya benar antara 0 dan 1. Paling kecil 0, paling besar 1. 1 min mu A itu kan mu A komplement X. Ya, oh berarti memang betul bahwa nilai keanggotaan dari komplement itu adalah paling kecil 0, paling besar 1. Paham? Ada yang paham? Paham, Pak. Ada ya? Oke. Ada yang tidak paham? Adakah yang tidak paham ya? Dilanjutkan? Lanjut? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Itu tadi irisan gabungan sudah, kemudian komplement sudah ya. Nilai keanggotaannya itu di antara 01 sudah memenuhi syarat berarti. Jadi dengan definisi tadi memang irisan gabung dengan definisi tadi adalah memenuhi syarat syarat dari fungsi keanggotaan di fasi. Nilainya paling kecil 0, paling besar 1. Sekarang kita lanjutkan dengan apa ini? Ini sudah. Nah, operasi, sudah ini. Tadi sudah sifat-sifat operasi. Sifat-sifat operasi. Nah, di buku kadang komplement itu kadang A ya, A begini, komplemennya ditulis begini. Ada juga yang nulis A, komplemennya itu begini, garis atas. Kalau garis bawah gini artinya dia itu menuliskan A, dia himpunan fasi A-nya itu
gini tapi dikasih begini. Itu loh Kak, ya, di buku ada yang begini, itu artinya A biasa, A cantik ini. Dia nulis ngetiknya yang sulit, membedakan ya A biasa tapi dikasih gini bawahnya, itu artinya A cantik. Ini fasinya berarti ya. Jadi yang kiri itu dibaca ya, garis atas itu komplement. Komplement dari A iris B. Jadi kalau Anda biasanya simbolnya begini. A, ini tapi fasi ya, fasi. A cantik, himpunan fasi A, iris himpunan fasi B, diambil komplemennya, itu sama dengan A komplemen gabung B komplemen. Seperti di himpunan klasik biasa kan. Sedangkan yang ini adalah A gabung B komplemen sama dengan A komplemen. Kalau ini gabung menjadi iris. Nah itu. Nah sekarang kita akan buktikan ini ya. Jadi acara pertemuan ini pokoknya membuktikan. Anda ini siapkan kertas, pen ya. Jangan sambil kelesetan dengarkan ya, harus kerja ya. Jadi kita akan membuktikan yang pertama adalah yang kiri, nanti yang kedua yang kanan. Anda coba dulu ya. Sebelum Anda membuktikan, apa yang akan Anda lakukan? Untuk dapat membuktikan ini, apa sih yang harus Anda buktikan sebenarnya? Saya akan menunjukkan bahwa komplemen dari A iris B sama dengan gabungan dari A komplemen dan B komplemen. Yang harus Anda buktikan apa? Tidak tahu. Kalau di himpunan klasik, saya akan membuktikan bahwa A sama dengan B. Apa yang harus Anda lakukan? Duh. Apa? Kalau ingin membuktikan A sama dengan B, apa yang harus Anda lakukan di himpunan klasik? Apa? Tadi aja yang barusan sudah lupa nih. Yang barusan itu loh. Kapan himpunan A fasi A dikatakan sama dengan himpunan fasi B? Kapan? Jika dan hanya jika? Tadi sudah lupa. Nilai mu-nya sama Mu AX sama dengan mu B untuk setiap X anggota X ya. Nah, sekarang sama aja ini. Kalau kita akan membuktikan himpunan fasi P sama dengan himpunan fasi Q, apa yang harus ditunjukkan? Apa? Nilai Mu Mu PX sama dengan mu GX. Ya. Nah, sekarang kalau ini yang akan ditunjukkan, apa yang harus Anda tunjukkan? Yang ditunjukkan apa? Loh, mu dari kiri apa berarti? mu A Mu gabungan dari B komplemen yang kiri dulu, kiri sama kanan kan? Yang ini berarti apa? Mu dari A iris A iris B B komplemen komplemen X gitu ya, sama dengan mu dari mu A komplemen gabung B komplemen B X. komplemen. Nah ini yang harus Anda buktikan. Paham sampai sini sebelum saya lanjutkan? Paham ini? Insya Allah, Pak. Insya Allah, wis aman pokoknya, wis insya Allah ini komplemen ya. Nah sekarang yang kiri, kita lihat yang kiri ya, ruas kiri. Itu mu dari A iris B komplemen X ya. Itu sama dengan apa ini? Menurut definisi. Ini ada komplemennya apa? Ini komplemen. Loh. Satu kurangi mu A iris A iris B, sip. X. BX. Oke, sip ya. Terus kalau dilanjutkan, ini kan ada irisan. Irisan ini apa? Ini satu tetap, min. Irisan ini apa? Definisi irisan? Minimum Minimum
mu AX dari mu AX, koma mu BX. BX. Sampai sini paham? Iya, Pak. Oke, ini minimum ya. Minimum. Oke. Ini ruas kiri, ini ruas kiri. Lihat. Sekarang ruas kanan. Kiri, ruas kanan. Ruas kanan ini. Ini kan gabungan. Apa gabungan? Jadi mu A komplement gabung B komplement X itu sama dengan apa? Gabungan apa? Maksimum. Maksimum dari Mu mu A komplement X ya, AX, mu koma B B komplement X. komplement X. Oke. Ini sama dengan maksimum dari, ini kan komplement, apa ini? Komplement Iya. apa? 1 min dikurang mu A mu A X. X. Yang ini jadi apa? 1 min mu 1 BX. min, oke. Ini ruas kanan. Kalau Anda bisa menunjukkan bahwa ini sama, ya saya kotai, ini ruas kiri, ruas kanan, oh berarti sudah. Ini terbukti kan? Ya. Sebelum saya lanjutkan, paham enggak? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Bentar saya mau jauhkan HP. Oke, lanjut ya. Saya akan tunjukkan dua kotak kiri kanan ini adalah sama. Kita tidak tahu mu AX itu berapa nilainya, mu BX juga tidak tahu nilainya berapa. Ya, seperti tadi ada kita bagi dua kasus, dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika apa? Jika apa tadi? Mu AX Lebih dari sama dengan. oke. Kalau mu AX lebih besar dari mu BX, maka ini jika ya. Maka diperoleh apa? Minimum dari mu AX mu BX sama dengan apa? Mu BX. Minimum, oh ya mu BX ya, karena yang kecil. Oke, sudah. Sekarang mu AX lebih besar daripada mu BX, maka kalikan kedua ruas dengan negatif 1 diperoleh apa? Min Negatif ya mu mu AX AX terus dari sama dengan negatif mu apa B. tandanya apa? Tandanya apa? Kurang dari sama dengan. Kurang sama-sama dengan. Itu mu negatif mu B. Oh, negatif mu BX. Oke. Ini ya negatif mu BX. Sampai sini paham ya? Setelah itu saya tambahkan dengan 1 kedua ruas jadi apa ini? Yang kiri jadi apa? 1 min mu AX kecil sama dengan 1 min mu BX. Oke. Nah, oke ya. Berarti kalau ini berarti maksimum dari inilah ini. Ini Anda perhatikan ini. Ini nilai yang dikotai. Berarti sama dengan apa ini? Nah, berarti 1 min mu AX ini nilai-nilai. 1 min mu AX kecil sama dengan 1 min mu BX. Berarti maksimumnya yang mana? 1 min mu 1 min mu BX. BX ya. Jadi ruas kanan ketemulah, kalau kasusnya yang pertama ini ketemulah itu sama dengan 1 min mu BX. Itu ruas kanan. Yang ruas kiri ini, ruas kiri
Kalau mu ini minimum dari mu AX mu BX kan mu BX kan, berarti minimum ini kan mu BX kan? Ini loh. Ini nih. Berarti ini akan sama dengan yang cross ini akan sama dengan 1 dikurangi minimum dari mu AX mu BX. Padahal minimum mu AX mu BX sama dengan mu B. BX. Oh, berarti ini sama dengan apa ini? 1 min Mu Mu BX. BX. sama enggak? Sama. Sama. Oh, ternyata sama. Oke, lanjut ya. Ini baru kasus kalau mu A-nya lebih besar dengan mu BX. Kasus kedua kalau apa? Mu A kecil dari mu BX. Mu AX kecil dari mu BX. Nanti kasus kedua, kalau ini kasus kedua ini kan kecil kan? Maka kalau ini kecil minimumnya jadi apa nanti minimumnya? Mu AX. Ini jadi mu AX nanti ya. Ntar saya kasih warna lain. Jadi nanti kalau ini lebih kecil sama dengan lebih kecil, ini lebih kecil maka ini menjadi mu AX. Ini kan lebih kecil kan nanti. Atau ini aja dulu lah. Anda kerjakan yang kedua, kasus kedua. Kasus kedua, biar ini nggak root di sini tulisannya. Untuk kasus kedua, Anda kerjakan dulu, saya tunggu. Nanti ya, Anda kerjakan, saya tunggu nanti ada yang share screen nanti. Atau di foto.
Ada yang sudah? Ada yang sudah? Siapa? Halo? Belum, Pak. Belum loh, kan mirip tuh. Iya. Kan mirip, tinggal tandanya aja kan di itu. Apa lupa tadi yang tadi? Sambil ngerjakan ya, saya panggil Marisa. Hadir, Pak. Oke, Putri. Hadir, Pak. Anggun. Anggun. Hadir, Pak. Oh, ini tak Anggun ini. Hadir, Pak. Anggun. Oke. Ya, Vina. Vina. Oh, Vina ya. sudah Oke. ambil. Kok lupa terus saya ya. Kemudian Nafa. Nafa. Izin. Oke. Dinda. Hadir, Pak. Izin itu yang mana? Izin paling kanan. Nafa izin. Adinda ada. Alfiatul. Alfiadul juga sudah Oh ambil, ya, Pak. 2. Alfiatul. Ruli. Hadir, Pak. Oke. Ardian. Hadir, Pak. Lilis. Hadir, Pak. Wildan. Hadir, Pak. Safa. Hadir, Pak. Umi. Hadir, Pak. Devina. Devina. Gak ada Devina. Nuri. Hadir, Pak. Salsabila. Hadir, Pak. Aulia. Hadir, Pak. Sela. Sela izin. Sela izin. Laras. Lara sudah ambil. Sudah ya, sudah Laras. Lailatus Zahro.
Lailatul Zahra. Itu Pak, izin sakit. Sakit. Ya. Dia sakit. Elia. Kalau izin sakit nggak saya izinkan ya. Kalau sakit ya memang sakit. Masuk Pak izin mau apa? Mau sakit saya kan nggak ada ya. Elia. Elia ada? Elia. Elia nggak ada? Tegrit. Dekrit sakit juga. Sakit ya. Naufal, Muhammad Naufal. Hadir, Pak. Ahmad Syarif. Syarif. Hadir. Oke. Ini teko Sampang ta Makassar nih. Probolinggo itu, Pak. Oh, Probolinggo tamu. Divitri. Divitri sudah Oh, ambil. sudah. Ya, Divitri. Kemudian Risa. Risa? Tuh, nggak ada. Siti Zulfania. Hadir, Pak. Oke. Nggak kesimpan ya. Simpan, dia kagak simpan. Oke, ada yang mau ini share? Sudah, ada yang sudah? Loh, kok lama kan sama toh? Berarti kasus yang kedua apa? Mu A, mu AX kecil dari mu BX ya. Kemudian ini tadi apa sih ini? Ini yang kiri itu adalah komplement. Komplement satu ya, satu min kan? Itu min minimum yang ruas kiri kan komplement berarti satu minimum dari mu AX mu BX ya, mu BX betul yang kiri satu dikurangi minimum dari mu, yang kanan ini adalah gabungan berarti maksimum dari satu min mu AX Satu satu min. min mu BX. Nah sekarang kalau ini mu AX kecil dari mu BX maka minimum dari, maka ini sama dengan apa ini? Minimum dari mu AX mu BX apa? Mu AX kan? Mu AX, iya. Jadi ini sama dengan 1 min mu Mu AX. AX. Sudah. Kemudian ini kalikan min 1 berarti min mu AX Lebih lebih dari besar dari min mu BX. Akhirnya 1 min mu AX lebih dari 1 min mu BX. Sehingga maksimumnya ini jadi apa? Ini maksimumnya. 1 min mu AX. Sama dengan, jadi ini sama dengan 1 min mu AX. sama kan? Iya. Sudah begitu. Pak, paham? Bisa?
Anda kalau lihat saya paling paham ya, tapi mengerjakan sendiri, melakukan sendiri belum tentu. Iya. Kalau melihat, oh iya, oh ngerti, oh iya, oh iya, iya, paham, tapi melakukan sendiri belum tentu bisa. Oleh karena itu Anda harus berlatih ya. Jadi kalau Anda belajar matematika itu nggak bisa sambil tiduran baca gitu kan. Oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, gitu aja nanti komentarmu per baris. Oh iya paham, oh iya, oh iya, oh iya. Kerjakan sendiri belum tentu oh iya kan. Jadi kalau Anda belajar itu harus duduk, bawa kertas, pen, ortoretan. Oh ini kok gimana sih kok begini? Oh saya ngerti, tak coba sendiri lagi. Tak tutup sekarang. Pertama oh, saya lihat dulu, nanti saya tutup, saya kerjakan sendiri gitu. Jadi nggak bisa belajar matematika sambil tiduran, sambil seperti baca buku sejarah itu ya beda ya. Ini harus ini melakukan ortoretan ya dan sebagainya. Paham yang kiri ini sudah ya? Yang pembuktian yang kiri gimana? Sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah ya? Paham ya caranya ya? Paham? Iya, Yes. Pak. Oke. Tunjukkan bahwa Anda paham. Tunjukkan bahwa Anda paham dengan mengerjakan yang kedua. Mirip itu analog langkahnya. Jadi sekarang Anda buktikan ini. Bahwa ini loh. Itu artinya adalah A gabung B komplemen sama dengan A komplemen iris B komplemen. Oke, ya buktikan seperti tadi. Saya bantu. Ruas kirinya apa ini? Ruas kiri apa? Mu A gabungan Nah, B. komplemen dulu kan? Komplemen itu apa? 1 min Satu min. mu A gabungan B. Nah, gabungan jadi apa? Maksimum Maksimum mu AX, mu BX. mu AX, mu BX. Oke, ini yang ruas kiri. Kanan-kanan, ruas kanan. Minimum Nah, minimum mu A komplemen. minimum dari mu A komplemen. Nah, mu A komplemen itu apa? 1 1 min min mu mu AX. AX. Oke, iya, koma 1 1 1 min min. min mu B. BX. Oke, seperti tadi kasus pertama, kasus kedua. Tunjukkan bahwa ini nanti kalau kasus pertama ruas kiri jadi apa, ruas kanan jadi apa, lihat kan sama. Kasus kedua ruas kiri jadi apa, ruas kanan jadi apa. Saya lanjutkan, saya tunggu. Perlu waktu berapa menit? 2 menit? 2 menit atau 20 menit? Oke, 10 menit, saya tunggu 10 menit ya.
Ada yang sudah? Ada yang sudah belum? Pak, saya ingin coba. Oke, saya screen kamu ya. Iya, Pak. Bisa Saya share screen, oke. Oke, Pak. Saya Oke, izin ya. share ya, Pak. Oke ya. Oke. Bisa dibesarkan sedikit. Sebentar, Pak. Coba. Apa sudah kelihatan, Pak? Anggun. Nah. Ya, ya, oke. Nah, Ayo kamu jelaskan. Anggun. saya itu bagi jadi dua kasus. Yang pertama, mu AX lebih besar sama dengan mu BX. Nah, di sini maksimum dari mu AX, mu BX itu... Sebentar. Coba Anggun sebelum Ya, Pak. dilanjutkan. Ya. Miumu kok gitu sih nulisnya Miu? Miumu kok gitu sih? Iya, Apa itu? saya bisanya gitu loh, Pak. Loh kok? Ya wes lanjut. Masuk gak iso kayak Miu rek? Kuali. Yang panjang itu yang kanan. Iya, Pak, nanti saya Oh, benar, yang Pak. di kiri. Jadi saya bagi dua kasus. Yang pertama itu mu AX lebih besar sama dengan mu BX. Nah, maksimum dari nilai mu AX sama mu BX ini kan mu AX. Nah, terus saya kalikan negatif. Jadi negatif mu AX tandanya berubah jadi kurang dari sama dengan mu BX. Terus saya tambahkan 1 di depannya. Jadi 1 min mu AX kurang dari sama dengan 1 min mu BX. Nah, nilai minimum dari 1 min mu AX sama 1 min mu BX itu 1 min mu AX. Nah, tadi ruas kiri kan diketahui nilainya 1 min maksimum dari mu AX mu BX. Nah, tadi kita udah nyari maksimum dari mu AX mu BX itu ketemunya mu AX, kita masukkan. Jadi hasilnya 1 min mu AX. Terus di ruas kanan tadi kan kita nyari minimum, ketemunya minimum dari 1 min mu AX dan 1 min mu BX. Nah, itu juga udah ketemu 1 minimum dari 1 min mu AX sama 1 min mu BX itu 1 min mu AX. Jadi kalau pakai yang kasus pertama yang mu AX lebih besar sama dengan mu BX itu sama hasilnya, Pak. Yang ini juga dijelaskan, Pak. Oke. Terus yang kasus kedua, mu AX kurang dari mu BX. Nah, maksimum dari mu AX, mu BX untuk yang kasus ini itu hasilnya mu BX.
Terus saya kalikan negatif, tandanya jadi berubah lebih dari. Saya tambahkan 1 di depannya, jadi 1 min mu AX lebih besar dari 1 min mu BX. Nah, tadi ruas kiri kan seperti ini. Kita masukkan saja maksimum dari mu AX, mu BX. Kan mu BX, jadinya 1 min mu BX. Terus di ruas kanan, tadi minimum dari 1 min mu AX sama 1 min mu BX. Nah, tadi kan sudah kita cari juga seperti ini. Jadi minimumnya itu 1 min mu BX. Jadi hasilnya sama, Pak. Sama, oke, ya. Oke, betul, Anggun. Makasih. Ya, Yang lain paham ya? sama-sama. Paham, Pak. Oke. Lanjut ya. Oke, itu tadi sudah. Ini berarti sudah ya. Ini sudah ya. Sifat dari operasi irisan dan gabungan. Kita lanjut, sifat selanjutnya adalah ini. A gabung A komplement itu tidak sama dengan X. X itu ngerti ya Anda? X. Kalau himpunan kosong di klasik kan gini, himpunan yang tidak ada anggotanya ya. Kalau kosongnya di fasi itu ya X bernilai 0 semua, X anggota X. Itu namanya himpunan kosong. Sementara kalau X-nya klasik itu kan itu semesta kan. Kalau fasinya berarti adalah ya ini X semuanya bernilai 1. Nah, gini ya. Jadi yang maksud di sini adalah ini adalah himpunan fasi A, siapapun A-nya kalau digabung dengan komplemennya itu tidak sama dengan X ternyata. Tidak sama dengan X. Ngerti maksudnya? Anda kalau di himpunan klasik, kalau ini semestanya X ya. Kalau ada himpunan A, komplemennya di mana? Di luar kan? Iya. Ya, di luar ini kan. Berarti A gabung A komplemen apa? X. X, ya. Nah, X. Di sini kalau di fasi tidak selalu sama dengan X. Jadi dikatakan tidak X. Tapi kalau klasik pasti sama dengan X. Terus yang kedua, kalau A iris, kalau di klasik A iris A komplemen jadi apa? Himpunan Ini A kosong. komplemen jadi apa? Himpunan kosong kan kalau di kelas biasa. Ternyata kalau di fasi dia tidak kosong. Jadi tidak selalu kosong, maka dikatakan tidak kosong. Nah itu. Ya. Yang pertama ini ya, Anda misalkan gini ya contohnya tadi ya. Kita beri contoh bahwa tidak sama dengan X, saya beri contoh ya. Kalau sama dengan X itu dibuktikan, tapi kalau tidak saya kasih contoh aja bahwa ini tidak sama dengan X ya. Kadang sama dengan X, kadang tidak sama dengan. Contohnya begini. Anda nanti bisa memberi contoh sendiri. X-nya adalah misalkan ini X semesta ya, ABC. Ya. Kemudian ini himpunan fasi pada X adalah misalkan A, 0,2, B-nya misalkan 0,7, C-nya misalkan adalah 0,3 misalkan. Maka A komplemennya jadi apa? A komplemen jadi apa? Tuh, bisa lali ya. Komplemen itu apa? A, 0,8. B 0,3. C-nya 0,7. Kalau saya gabung A-nya berapa? 0,8. 0,8. B-nya 0,7. 0,7. C-nya
0,7. Apakah ini sama dengan X? Apakah ini sama dengan X fazi? Ini kan X kan, ini X klasik. Kalau X fazinya itu gini loh, X fazi itu adalah ya A,1, B,1, C,1. Sama, oh, kepincet. Sama enggak ini dengan ini? Beda. Tidak sama, itu. Tidak sama. Itu penjelasannya ya. Ternyata A gabung A komplement tidak sama dengan X. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya beri contoh bertanya ya. Saya beri contoh, Pak. Kalau ini tidak, berarti selama ini kita kalau di klasik tidak berlaku, Pak. Berarti beda berarti. Katanya kan himpunan fasi itu perluasan dari himpunan klasik. Tapi ini kok nggak berlaku. Di klasik kan berlaku ini bahwa gabungannya hamba dan X, ini kok tidak. Itu contoh pertanyaan ya. Sekarang contoh jawabannya ya, contoh jawaban. Bisa dihapus ini? Bisa dihapus nggak? Bisa ya? Bisa, Pak. Jadi Anda jangan salah paham, Pak. Kalau begitu himpunan klasik itu katanya perluasan, himpunan fasi itu perluasan di klasik. Ini kok beda? Di klasik berlaku, di fasi kok nggak berlaku? Berarti Anda salah paham ya. Artinya gini, kalau di klasik, coba Anda perhatikan. Ini kalau di klasik berlaku. Maksudnya begini, kalau ada saya punya seperti tadi X-nya adalah A, B, C, D katakanlah. Ya. Saya punya himpunan klasik A. Misalnya A dan C. A komplemennya apa? B dan D. B dan D. Ya, B dan D. Kemudian, ini kalau X-nya fazinya, X fazinya apa ini tadi? A,1, kemudian B,1, G,1, dan D,1 gitu ya. Ini A klasiknya berarti apa? A,1, B,0, Nggak ditulis nggak apa-apa ya, tapi nggak apa-apa, ditulis pun nggak apa-apa. Ini 1, D,0. Ini A komplement tapi dalam fazi. Berarti gimana nulisnya? Bukan begini. Maksud saya ini tapi dalam fazi ini loh. A komplement ini tapi difazikan. Apa ini? A,0 gitu kan? B,1, C,0. Nah, coba saya gabung sekarang ini dengan ini A. Saya gabung dengan A komplement fazinya ya. Coba gabungannya apa? Ini A0 di sini 1 jadi apa? 1, A, 1, terus B-nya berapa? 1, Terus C-nya? C,1, D-nya, 1. kalau dinyatakan dalam himpunan klasik jadi apa ini? A B, D. sama dengan X kan? Ya. Nah, gitu loh maksudnya. Cocok kan, sama kan? Jadi ini kalau pas A-nya itu adalah klasik, artinya apa? Nilai keanggotanya 0 atau 1 ini sama. Jadi kalau klasik ini tercover, dia akan sama. Gabung A komplement itu akan sama kalau ini adalah himpunan klasik. Artinya nilai keanggotaannya itu 0 dan 1. Tapi begitu ada anggotanya yang tidak bulat, misalkan setengah, sepertujuh, ini tidak sama. Tapi yang jelas adalah kalau kalau klasik dia akan tetap memenuhi ini. Jadi ini tidak sama, itu kadangkala sama, kadangkala tidak sama. Kapan sama? Kalau dia klasik pasti sama.
Tapi kalau begitu nilainya ada yang pecahan, dia tidak sama. Oleh karena itu tetap di klasik itu tetap tercover di fuzzy. Jadi ini dalam hal ini klasik ini persis sama. Ya, ini bukti ini contohnya seperti ini. Ada pertanyaan? Jelas? Kak bertanyaan ini jelas apa bingung ya? Bingung mau tanya apa? Oke, mudah-mudahan nggak bertanyanya karena jelas ya. Tapi umpama pun nggak Anda nggak jelas, ya nggak apa-apa sih. Kan nggak ada paksaan. Anda kan tidak wajib paham kan? Tapi berusaha untuk paham itu wajib. Tapi akhirnya paham, tidak paham itu nggak wajib ya. Jadi yang wajib itu Anda berusaha untuk paham. Toh akhirnya berusaha untuk paham, kok tidak paham nggak apa-apa. Jadi tidak diwajibkan Anda paham akhirnya. Tapi yang diwajibkan itu adalah berusaha untuk paham. Ngerti ya? Iya, Pak. Oke. Jadi Anda nggak usah sedih kalau nggak paham itu, nggak apa-apa. Yang penting Anda sudah berusaha untuk paham. Biasa aja. Apa Anda pernah sedih tak kalau nggak ngerti materi kuliah? Pernah enggak sampai ngipi kepikiran, pernah nggak? Nggak pernah kan? Biasa aja lah, paham nggak paham biasa aja ya. Oke, lanjut yang kanan. Ini. A iris A komplement itu tidak kosong. Itu juga terjadi kalau ini tidak fasi. Ya, seperti tadi ya. Waduh, saya hapus yang tadi ya. Kalau X-nya gak apa-apa lah, contoh mudah aja ya. A fasinya adalah A1, 0,2, D-nya misalkan 0,7. Maka A komplement, fasi komplement A, 0,8 ya. Ya. Kemudian B-nya 1. 1. C-nya 1. D-nya 1, D-nya 0,3. 0,3. Kalau kita iris A komplement, apa bagi iris? A-nya berapa? 0,2. 0,2. B-nya 0. 0, C-nya C-nya 0. 0, D-nya D-nya 0,3. kayak gini kan? Apakah ini sama dengan kosong? Tidak kan? Kalau kosong ini 0, 0 semuanya bernilai 0. Ternyata ada yang tidak bernilai 0 kan? Tidak kosong kan? Tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi yang dimaksud kosong di sini itu adalah himpunan fasi kosong itu, himpunan kasih kosong itu begini. Tidak sama dengan X-nya berarti, Pak. Kenapa? Yang dimaksud kosong itu tidak sama dengan Himpunan kosong, X-nya. himpunan kosong. Ini himpunan kosong, tidak sama dengan himpunan kosong. Himpunan kosong ini loh, semuanya itu bernilai 0 semua, itu namanya himpunan kosong fasi. Jadi ini kan 0,2 berarti himpunan kosong. Kalau himpunan kosong itu gini loh, himpunan kosong itu. Himpunan kosong fasi ya. A 0, B 0, C 0, D 0. Inilah himpunan kosong fasi. Semuanya nilai keanggotaannya bernilai 0 semua. Itu namanya kosong kosong fasi. Kalau kosong klasik ya itu, kosong klasik itu ya gini, tidak ada anggotanya. Paham? Iya, Pak, Paham enggak? Paham ya? Paham. Kalau X-nya klasik, S klasik sama aja, ini semuanya bernilai 1. Berarti A1. Cuma dinyatakan dalam fasi. Fasi itu kan pasangan terurut. Ini kan cuma 1 ya, dikasih nilainya aja 1 semua. Itu kalau X klasik. Kosongnya klasik itu adalah karena harus berpasangan, nilainya kasih 0 semua. Untuk setiap X anggota X besar itu 0 semua. Nah ini kan tidak 0 ini kan, ada yang tidak 0. Berarti dia tidak sama dengan himpunan kosong. Paham? Ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Lanjut.
Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Nah, sifat selanjutnya ternyata bersifat komutatif ya, komutatif. A gabung B itu sama dengan B gabung. Saya kira ini mudah karena ini apa? Maksimum kan. Maksimum mu A, mu B dibalik mu B dulu, mu A kan sama saja nilainya kan? Ya, ini kan maksimum. Kalau A gabung B kan mu A X, mu B X. Ini kan sama saja dengan ini enggak ada sama dengan ini sama dengan ini kan sama saja dengan ini kan himpunan, ini didulukan kan sama saja. Ini kan bilangan real. Nah, ini kan kalau ini A gabung B, yang ini B gabung A kan sama saja. Seperti ini loh. Maksimum dari himpunan anggotanya 5 dan 11. Ini berapa ini? Berapa ini? 11. 11. Kalau maksimum 11 5 berapa? 11. Sama saja kan? Ini bolak-balik kan sama saja. Ya, begitupun juga dengan yang minimum. Minimum minimum dari mu AX mu BX sama saja dengan minimum mu BX mu AX. Sama kan? Itu mudah itu ya, komutatif. Oke, lanjut. Lanjut, sifat berikutnya adalah asosiatif. Ini sifat asosiatif ya. Seperti ini Anda kan kemarin kan ada abstrak satu kan, sifat asosiatif ya, ini kan urutan pengerjaannya tidak berpengaruh ternyata. Ya, A gabung B gabung C sama saja dengan A gabung B gabung C. Jadi ini asosiatif ya. Urutan pengerjaan itu ternyata tidak berpengaruh pada hasil. Itu berarti dia bersifat asosiatif yang gabungan. Demikian juga yang irisan. Ya, tidak berpengaruh mana dulu yang dikerjakan, itu ternyata tidak berpengaruh, makanya dikatakan sifat asosiatif. Ini sama juga dengan sifat-sifat di gabungan klasik biasa kan juga berlaku sifat asosiatif kan. A gabung B gabung C itu akan sama saja dengan A gabung B gabung C. Itu di klasik kan juga berlaku ini. Juga begitu yang irisan ya. Selanjutnya sifat distributif. Distributif gabungan terhadap irisan, irisan terhadap gabungan. Seperti di himpunan klasik juga begitu ya. Ini sekedar tahu aja ya, barangkali suatu saat diperlukan. Tapi nggak usah dibuktikan lah, Anda percaya aja lah ini. Kemudian idempoten. Idempoten. Seperti himpunan klasik, A gabung A sama dengan A iris A sama dengan A sendiri. Jadi digabung dengan dirinya sendiri. Ya tetap dia, diiris dengan sendirinya juga dia. Ini buktinya mudah kan? Apa ini? Jadi apa ini? A gabung A apa? Fungsi nilai keanggotaannya apa? Maksimum dari Mu maksimum dari mu A Iya, X, mu AX. mu AX. sama dengan apa lagi? Mu AX. Iya kan sama kan? Jadi sama Iya. dengan mu AX. Ini sama dengan A kan, nilai keanggotaan A. Ya. Demikian juga kalau yang irisan kan minimum. Minimumnya juga sama, minimum dari mu AX mu AX. Hasilnya apa minimumnya? Kan sama ini, berarti sama dengan mu AX. Iya. Oh, sama aja dengan ini. Nilai keanggotaan dari A, ya. Kemudian sifat identitas A gabung kosong sama dengan A. A gabung kosong ini seperti ini ya, klasik biasa kan. A gabung kosong sama dengan A. Kemudian A is X semesta sama dengan A.
A iris 00, A gabung XX. Ini seperti di klasik. Ya. Tapi pembuktiannya saya kira tidak sulit ya. Misalkan yang pertama ini. Gabung itu apa? Gabung itu apa? Max ya. Ya, Max. Maksimum dari apa ini? Mu Mu AX. koma mu 0 X ini. Ya. Nah, ini sama dengan maksimum mu AX. Ini kan mu 0. Kalau 0 nilainya berapa? Dimanapun sama dengan tadi loh. Kalau 0 nilainya berapa? 0, Pak. 0. Oke, mana yang terbesar antara mu AX dengan 0? Mu A. Mu AX. Ya, karena mu A itu lebih besar sama dengan 0. Jadi paling kecil 0. Kalau tidak 0 mesti ini. Jadi dengan sama dengan mu AX. Ini sama dengan A. Ya. Nah, sementara yang bawah minimum. Yang bawah itu adalah apa itu? Minimum dari mu AX ya. Dan mu 0X. Itu sama dengan minimum dari mu AX. Dan ini berapa ini nilainya? 0. 0. Yang paling kecil. Yang pasti kecil mana? Mu A. 0, Pak. 0. Ini sama dengan mu theta X. 0 itu. Makanya di sini 0. Ini bukan theta 0 ya. Jadi 0. Nilainya 0 sama dengan mu 0X. Ya, karena 0 nilainya. Dimanapun X yang manapun. Sudah? Yang ini. Apa ini? Yang kiri jadi apa? Minimum. Minimum. Minimum mu AX. Mu AX. Mu X 1. Gini kan? X. Nah, gini kan? Sama dengan minimum mu AX. Ini berapa nilainya? Kalau X, fase X. 1. Yang minimum, yang pasti lebih kecil. Ini kan yang paling tinggi kan? Ya. Makanya minimumnya mana? Mesti ini kan? Mu AX. Makanya ini A. Yang terakhir, kirinya adalah gabungan berarti max ya. Mu AX, mu X ya. X gini biasa ini. Sama dengan maksimum dari mu AX, koma ini berapa sah? 1. Sama dengan 1 dimanapun. Kita akan sampaikan nilai dari mu X fase dx. Nah di sini X. Oke. Paham ya? Lanjut. Sebentar lagi. Lanjut, Pak. Oke, sifat-sifat transitif. Wah, ini relasi ini. Ini belum. Kita akan membicarakannya pertemuan akan datang. Ini sudah relasi ini. A subset B subset C kita belum membahas ini. Nanti kita akan lanjutkan pertemuan akan datang. Kapan himpunan fasi A itu dikatakan subset dari himpunan fasi B. Tadi baru operasi ya, gabung, iris, komplement, belum tadi operasi. Nanti kita akan membicarakan relasi. Tadi relasi sudah tadi sama dengan, tapi subsetnya belum ya. Nanti akan berlaku seperti ini. Ya. Ada pertanyaan? Hati-hati. Adakah pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Ada, oke. Kalau tidak ada, gini. Saya stop screen, saya stop record.
Yan naman nangkap.